Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalijaga Institute, ya, teman terbaik belajarmu, ya, teman belajar terbaikmu. Oke, hari ini teman-teman kita akan sharing lanjutan soal-soal FRTWK ya dari peserta yang sudah tes terkait integritas. Kemarin di part 3 kita sudah menjelaskan definisi integritas, bahwa integritas itu adalah kejujuran, ya. Konsepnya ada 3, ya. Ada konsep jujur, ada konsep konsistensi, dan ada konsep berani. Ya. Kemarin kita sudah membahas ini di part 3, ada sedikit materi ya. Terus juga di sini juga kita akan selain membahas soal jangan lupa juga untuk integritas ini ada 9 nilai integritas ya dari laman Kemendikbud ya. 9 nilai integritas. Ya, agar teman-teman tidak lupa, biasanya saya menyingkatnya dengan Ali, Mandi, Rani, Ras, Juta. Nah, ini ya, ada 9 nilai. Ini A ini adalah adil, Li ini adalah peduli, Man ini adalah mandiri, Di ini adalah disiplin, Rani ini adalah berani, Ras ini adalah kerja keras, Juta ini jujur dan tanggung jawab. Ya, jadi begitu ya. Nah, ini adalah Ali, Mandi, Rani, Ras, Juta. Ini adalah 9 nilai integritas. Karena di soal-soal itu banyak ada bacaan dulu, terus kadang-kadang nunjukin tokoh Subarjo, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, ini masuk integritas nilai yang mana? Oke, kita langsung saja teman-teman masuk ke soalnya. Teman-teman yang pengen lebih tahu dalam materinya ada di part 3 ya. Silakan bisa ditonton part 3 terkait konsep integritas dan latihan-latihan soal. Oke, ini adalah FR dari alumni ya, full penalaran ini. Nomor 1, integritas seharusnya dapat dimulai dari pejabat tinggi negara. Hal ini dapat menjadikan contoh baik kepada masyarakat. Hal ini dapat menjadikan contoh baik kepada masyarakat. Namun, semakin tinggi jabatan yang diemban, terkadang pejabat tinggi negara khilaf. Mereka menjadi pejabat tinggi negara yang tidak berintegritas, dengan kata lain melakukan tindakan korupsi. Berbagai kasus korupsi telah menjadi hal yang biasa bagi KPK. Banyak pejabat tinggi negara yang tertangkap, tetapi kasus korupsi masih saja terjadi. Nah, seperti yang saya bilang, tips mengerjakan soal TWK adalah fokus di kalimat terakhir. Dia minta apa dari teks bacaan yang panjang itu. Adapun langkah yang seharusnya dilakukan masyarakat untuk menghentikan kasus korupsi. Ingat, dari kasus korupsi yang tadi diceritakan banyak merajalela, pejabat-pejabat tertangkap. Langkah yang seharusnya dilakukan masyarakat, berarti masyarakat. Kalau langkah yang dilakukan pemerintah, cari yang pemerintah. Langkah yang dilakukan, nah ini fokusnya ya teman-teman biar mudah. A. Memberikan sanksi yang berat kepada pidana korupsi tanpa pandang bulu, disiplin kerja sesuai aturan yang berlaku di lembaga atau kantor hukum. C. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan tindak pidana korupsi serta akibatnya. D. Menjelaskan lebih dalam tentang peraturan perundang-undangan dan pemberitahuan berkembangnya praktik korupsi. E. Mengembangkan sikap sadar hukum dimulai dari lingkungan terkecil. Oke. Ini kan kalau kita lihat sepintas, semuanya benar, semuanya positif, semuanya baik. Tetapi kalau kita fokus di kalimat terakhir, kita akan bisa mengeliminasi. Adapun langkah yang seharusnya dilakukan masyarakat. Yang A ini masyarakat bukan yang memberikan sanksi, bukan, tetapi ada lembaga hukum ya, pemerintah, disiplin kerja sesuai aturan yang berlaku di lembaga atau kantor hukum ya, ini bolehlah. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat, ini juga pemerintah ya, ataupun KPK. Menjelaskan lebih dalam tentang peraturan perundang-undangan, ini juga lembaga pemerintah ya. Mengembangkan sikap sadar hukum dimulai dari lingkungan terkecil. Ini ada B, disiplin kerja
sesuai aturan yang berlaku di lembaga atau kantor hukum, berarti ini hanya orang-orang tertentu ya. Ya kalau masyarakat berarti lebih tepat yang mengembangkan sikap sadar hukum dimulai dari lingkungan terkecil, RT, RW, di sekolah, di lingkungan masyarakat sadar hukum. Kenapa? Karena inilah langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Begitu ya teman-teman, sangat mudah. Oke, sebelum kita lanjut ke soal-soal pembahasan soal FR berikutnya, ini adalah saya beserta alumni bimbingan tahun 2023 yang terbaru. Ini kita kumpulkan ya FR soal khusus TWK, ini full lebih dari 300 soal. Nah, ini khusus bagi yang subscriber kita ini cuma 25K saja ya. Nah, ini seperti beli bakso, ini bisa dipakai kapan saja. Ini sesuai kisi-kisi terbaru lengkap ya, nasionalisme, integritas, pilar negara, bahasa Indonesia. Ini yang nyusun kami, tim Kalijaga dan alumni-alumni yang sudah tes terkait soal-soal TWK. Silahkan bisa menghubungi WA 087827773593. Ini cuma 25K saja, seperti beli bakso satu mangkok ya. Silakan. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Perkembangan zaman membuat dinamika persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia kini berbeda. Jika pada generasi pemuda terdahulu titik fokusnya dihadapkan pada persoalan memperjuangkan kemerdekaan, maka generasi muda saat ini dihadapkan oleh persoalan akut mengenai maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data ICW, Indonesia Corruption Watch, sepanjang Januari hingga Juni 2020, terdapat, ini baru setengah tahun ya, terdapat 169 kasus korupsi di Indonesia. Mengingat semakin mengkhawatirnya kasus korupsi di Indonesia dan juga pentingnya peran pemuda di setiap lini dinamika persoalan bangsa Indonesia, penyuluh anti korupsi Master Suci Raharjo mengadakan program pelatihan online pendidikan anti korupsi dengan tema Garuda Muda Berintegritas Angkatan 1. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 4 kali 125 menit selama 1 bulan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan ya, bahwa setelah ada bacaan panjang, teman-teman kalimat terakhirnya apa nih? Kalimat nomor 2-nya seharusnya di sini nomor 2. Nah, di sini cara terbaik menanamkan integritas anti korupsi di kalangan pemuda. Ini berarti kita fokusnya cara terbaik menanamkan integritas anti korupsi di kalangan muda itu mana? Oke, kita cek. A. Menerapkan pola hidup sederhana dengan membeli barang sesuai kebutuhan dan kebermanfaatan. B. Turut serta ikhlas dalam membantu korban bencana banjir dengan mengedepankan kepentingan sendiri. Nah, ini tidak tepat ya. Membantu korban banjir ini juga tidak sesuai dengan korupsi. Menghimbau dan mengawasi pemerintah untuk jujur dan transparan dalam menentukan hasil pemilu. Oke. Mengadakan kegiatan pelatihan anti korupsi di kalangan ASN, ini bukan pemuda. Memberikan penyuluhan kepada guru dan murid SD, ini juga tidak tepat ya. Nah, antara A dan C, menerapkan pola hidup sederhana dengan membeli barang sesuai kebutuhan dan kebermanfaatan. Kira-kira yang mana nih cara terbaik menanamkan integritas dari kasus yang di atas? Ini kan ceritanya yang diceritakan kasus korupsi ya, maka yang C ini menjadi tidak tepat ya. Menghimbau dan mengawasi pemerintah untuk jujur dan transparan dalam menentukan hasil pemilu. Sedangkan ini adalah menanamkan integritas di kalangan pemuda ya. Kalau di kalangan pemuda berarti umum, berarti A jawabannya. Menerapkan pola hidup sederhana dengan membeli barang sesuai kebutuhan. Nah, jadi dibiasakan para pemuda untuk hidupnya sederhana, jangan banyak gaya kalau pendapatannya belum ada, sehingga ketika dia menjabat sesuatu karena terbiasa glamor, terbiasa membeli barang-barang tidak sesuai kebutuhan tetapi sesuai keinginan. Nah, ini juga menjadi sumber ya korupsi merajalela di Indonesia. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Peristiwa Rengas Dengklok bermula akibat perbedaan pandangan antara kelompok tua dan kelompok muda mengenai waktu dan cara pelaksanaan proklamasi. Perbedaan tersebut membuat kelompok muda akhirnya menculik 2 tokoh utama PPKI,
ya, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia saat itu dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Ya. Ini tokoh utamanya adalah Soekarno dan Hatta. Ya. Mengetahui penculikan Soekarno oleh kelompok muda, Ahmad Subarjo segera berusaha untuk menyelesaikan konflik. Beliau siap menerima dan mengemban tugasnya dengan baik. Kedua kelompok akhirnya mengadakan negosiasi, ini kelompok tua dan kelompok muda ya, mengadakan negosiasi di Jakarta. Dalam rapat tersebut terjadi kesepakatan antara kelompok tua dan kelompok muda. Kesepakatan tersebut adalah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Ya, jadi akhirnya bersepakat dan proklamasi tanggal 17 Agustus hari Jumat itu ya. Nah, ini fokus pertanyaan terakhirnya teman-teman ya yang mau tes ini TWK. Nilai integritas yang dimiliki Ahmad Subarjo. Nilai integritasnya kan tadi dia ada perselisihan kelompok tua dan kelompok muda pengen cepat-cepat proklamasi kemerdekaan, kelompok mudanya, sedangkan kelompok tua mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga diculiklah Soekarno dan Hatta. Nah, nilai integritas yang dimiliki Ahmad ini kan nilai. Nah, di awal saya sudah jelaskan ada 9 nilai integritas tuh, yang Ali, Mandi, Rani, Ras, Juta itu loh, yang apa? Adil, peduli, mandiri, ya, disiplin. Nah, kira-kira ini disiplin, tanggung jawab, berani, mandiri, jujur. Ini yang pas dari konteks soal di atas adalah apa? Disiplin. Kayaknya nggak cerita tentang disiplin ya. Disiplin Ahmad Subarjo, ini misalnya. Tanggung jawab. Oke, dia bertanggung jawab. Berani. Berani ini biasanya fokusnya ke apa? Pencegahan korupsi ya, orangnya berani, tegas. Biasanya seperti ini. Berarti ini tidak tepat. Mandiri juga biasanya cerita-cerita bagaimana misalnya seseorang tidak bergantung ya. Tidak bergantung, tidak sering minta bantuan ke orang lain. Nah itu. Jujur ini biasanya terkait korupsi ya. Nah, berarti dalam kasus ini Rengas Dengklok, peran Subarjo ini adalah nilai integritasnya tanggung jawab. Nah, dia ada kata kunci Ahmad Subarjo segera berusaha menyelesaikan konflik, beliau siap menerima dan mengembangkan tugasnya dengan baik. Berarti ini kan tanggung jawab dari konteks cerita di atas. Mudah ya teman-teman. Nah, silakan bisa difahami, bisa dicermati, bisa dipause dulu untuk ikut menjawab. Nomor 4, dalam kasus bangsa Indonesia, penerapan integrasi nasional sangat dipengaruhi oleh Pancasila. Ada integrasi nasional sangat dipengaruhi Pancasila yang merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Dalam penerapannya, Pancasila menjadi salah satu pedoman utama dalam menerapkan integrasi nasional di Indonesia. Baik itu integrasi secara vertikal maupun horizontal. Setiap unsur dalam Pancasila, ada unsur Pancasila pada dasarnya memiliki pengamalan. Ini berarti tentang pengamalan-pengamalan sila dan penerapan tersendiri dalam kaitannya dengan integrasi nasional. Berikut adalah yang bukan penerapan, yang bukan ya kita lingkari, yang bukan penerapan dan kaitan antara integrasi nasional dengan Pancasila sila pertama. Mana yang bukan penerapan integrasi nasional dengan Pancasila sila pertama? Kita tahu, oke, A, seluruh masyarakat Indonesia diharapkan dapat bersikap adil terhadap sesama, saling membantu satu dengan yang lainnya, menjunjung keberagaman agama dan kebebasan beragama di Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia diajak untuk dapat beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai kebebasan setiap manusia untuk dapat beribadah dan beriman kepada Tuhannya. Pemerintah memberikan hari libur nasional pada perayaan Natal agar umat Kristiani dapat merayakannya. Oke, di sini yang bukan hubungan antara integrasi nasional dengan pengamalan sila-sila pertama. Ingat, sila pertama itu kan tentang agama, tentang Tuhan, tentang toleransi beragama. Nah, ini berarti cari yang bukan tentang ini. Ya, kita coba. Pemerintah memberikan hari libur, ada perayaan, ini kan tentang agama ya, libur hari besar agama. Berarti ini betul. Maka karena yang bukan ya jadi salah. Ini juga ada Tuhan, ini ada Tuhan, keberagamaan agama. Berarti yang bukan pasti yang A. Kenapa? Ya tidak ada unsur agama dan Tuhan. Ini berarti bukan sila pertama. Seluruh masyarakat diharapkan dapat bersikap adil terhadap sesama. Nah, berarti ini sila kelima ini, keadilan sosial, saling membantu satu dengan yang lainnya. Ini sila kelima, bukan sila pertama ya.
Oke, nomor 5, Raden Suprapto adalah jaksa agung pada tahun 1951 hingga 1959. Ia mengawali karirnya sebagai hakim di berbagai daerah meskipun ia tak sempat meraih gelar akademis sarjana hukum. Sepak terjangnya di dunia penegak hukum membuktikan kepiawaian yang terpuji. Ia pernah menangkap menteri, pejabat partai, perwira militer. Ia juga pernah menangkap rekan dari seorang panglima militer. Tidak ada dalam kamus Suprapto untuk mempolitikan jabatannya demi ideologi atau kepentingan apapun selain Pancasila dan UUD yang berlaku. Ia tidak takut mati untuk menangkap siapapun demi penegakan hukum. Atas jasa-jasa dan perjuangan penegakan citra kejaksaan, Suprapto ditetapkan sebagai Bapak Kejaksaan Republik Indonesia. Patungnya kini tegak berdiri di halaman depan Gedung Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Namanya disematkan sebagai nama jalan di banyak kota. Nah, jadi teman-teman, sikap yang ditunjukkan oleh Suprapto mencerminkan integritas, utamanya adalah titik. Nah, jadi teman-teman gak usah bingung kalau baca kayak gini, cukup kalimat terakhir. Sikap yang ditunjukkan, jangan cerita tuh si Suprapto itu adalah jaksa agung, dia jujur, nangkap ini. Kira-kira dari nilai 9 nilai integritas yang oleh Kemendikbud itu yang mana? Adil, konteksnya tidak tepat. Jujur, tidak tepat. Karena dia bukan pejabat yang tidak korupsinya, tetapi dia yang nangkep-nangkepnya. Jaksa, tegas, ya tegas, berani, tanggung jawab. Dalam konteks ini ada nggak tegas? Kan tidak ada di 9 nilai yang Ali, Mandi, Rani, Rasjuta itu. Tidak ada tegas ya, adanya berani. Ya, adil, peduli, jujur, tegas, tanggung jawab ada ini. Tegas nggak ada. Jadi jawabannya yang D, berani. Begitu ya teman-teman, cara mengidentifikasinya baca aja dengan cepat, langsung bikin note, habis itu di kalimat terakhir dia minta apa dari konteks soal di atas. Begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman butuh banyak soal buat latihan, lebih dari 300-an soal beserta kunci jawaban dan penjelasannya, pembahasannya banyak soal FR, teman-teman bisa tadi yang menghubungi di nomor tadi cuma 25K. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.